Assalamualaikum, alhamdulillah, ala kulli hal. Kembali lagi kita akan membuat resep bika Ambon panggang. Ini tuh full bersarang, rasanya dijamin enak, kenyal, dan gurih. Yuk ikutin terus cara pembuatannya, jangan di skip ya. Nah, ini untuk bahan-bahannya teman-teman. Kita akan membuat adonan santan terlebih dahulu. Ini ada santan segar sebanyak 200 ml, kunyit utuh 3 ruas jari, atau teman-teman mau menggunakan kunyit bubuk juga bisa ya. Kemudian ada 2 batang serai, daun jeruk 6 lembar, dan garam setengah sendok teh. Lanjut, kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita siapkan wadah ukuran lebih besar, lalu masukkan santan, kemudian kita masukkan 2 batang serai yang sudah kita memarkan, masukkan juga kunyit, dan yang terakhir masukkan juga daun jeruk. Untuk daun jeruknya, jangan lupa daun jeruknya kita remas seperti ini agar aromanya lebih strong dan menyengat. Yang terakhir, masukkan garam. Kemudian langsung saja kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan untuk adonannya tetap diaduk ya teman-teman, agar nanti santannya tidak pecah. Tetap diaduk ya teman-teman, sampai berubah warna menjadi kekuningan dan mendidih. Bisa dilihat teman-teman, ini tuh aromanya sudah berasa banget, harum dari kuah santannya, daun jeruk, dan serai. Ini tuh benar-benar harum banget teman-teman. Jika sudah mendidih seperti ini, langsung saja kita matikan apinya. Dan jangan lupa kita saring dulu ya teman-teman. Jika sudah disaring, kemudian kita dinginkan terlebih dahulu untuk adonan santannya. Kita sisihkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat adonan biangnya. Nah, ini untuk bahan-bahannya. Yang pertama itu ada ragi instan sebanyak 1 sendok teh penuh. Kemudian air hangat 50 ml. Ingat ya teman-teman, ini air hangat, jangan air panas. Kemudian ada tepung terigu 1 sendok teh dan gula pasir 1 sendok teh. Aduk hingga semuanya tercampur merata sampai tidak ada yang menggerintil. Kemudian setelah itu langsung saja kita tutup rapat, tunggu atau diamkan selama kurang lebih 15 menit. Tunggu sampai raginya aktif ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan membuat adonan kuenya. Yang pertama kita siapkan 5 kuning telur. Ini hanya kuning telurnya saja. Kemudian 1 butir telur utuh, dan 120 gram gula pasir, 60 gram tepung tapioka, 60 gram tepung terigu, dan 2 sendok mentega cair yang sudah dilelehkan. Yang terakhir, tepung ketan sebanyak 20 gram. Untuk cara pembuatannya, yang pertama masukkan kuning telur dan 1 butir telur utuh. Masukkan gula pasir. Kemudian kita kocok menggunakan whisker atau mixer dengan kecepatan tinggi. Dikocok terus hingga semuanya tercampur merata dan adonan berjejak. Bisa teman-teman lihat, ini adonannya sudah tercampur merata dan berjejak ya teman-teman. Teksturnya seperti ini. Jika sudah tercampur merata seperti ini, lalu kita masukkan tepung terigu. Jangan lupa untuk tepungnya disaring terlebih dahulu ya teman-teman. Pokoknya pertepungan harus disaring
agar nanti tepungnya tidak ada yang menggerindil, hasilnya juga bagus, mulus, dan maksimal. Kemudian masukkan tepung ketan, tepung tapioka, kemudian masukkan ragi. Coba teman-teman lihat, ini raginya masih aktif ya teman-teman. Berbuih seperti ini, tandanya raginya aktif. Yang sebelumnya kita diamkan selama kurang lebih 15 menit. Dan masukkan kuah santan yang sebelumnya kita sisihkan dan kita saring tadi, langsung saja kita masukkan. Kemudian kita mixer hingga semuanya tercampur merata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita whisker terlebih dahulu, kita kepluk-kepluk agar buihnya keluar dan hasilnya juga akan lebih bersarang nanti pada saat pemanggangan. Kepluk-kepluk selama 5 menit saja ya teman-teman, ini wajib. Jika sudah dikepluk-kepluk selama kurang lebih 5 menit, langsung saja adonan kita istirahatkan terlebih dahulu, kurang lebih selama 2-3 jam, maksimal sampai 4 jam ya teman-teman. Jadi semakin lama semakin bagus, semakin banyak buih yang muncul nanti pada saat pemanggangan maka semakin bersarang. Ini adonan saya diamkan kurang lebih selama 2 jam, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, berbuih seperti ini berarti tandanya raginya masih aktif. Kemudian kita aduk perlahan ya teman-teman. Aduk perlahan saja, jangan terlalu diaduk, dikhawatirkan nanti takut buihnya hilang. Jadi cukup aduk perlahan hingga semuanya tercampur. Ini yang terakhir ya teman-teman. Kemudian masukkan mentega cair sebanyak 2 sendok makan saja. Kemudian diaduk hingga tercampur. Jika sudah, langsung saja kita masukkan adonan ke dalam loyang. Sebelumnya loyangnya sudah saya olesi dengan margarin ya teman-teman. Kemudian untuk teknik pemanggangannya, teman-teman bisa menggunakan teflon bekas atau dengan panci, kemudian diberi alas seperti pasir atau keramik ya teman-teman, agar nanti panasnya merata. Ini saya menggunakan alat pemanggangan khusus yang diberi alas pasir. Untuk pemanggangannya, kalau teman-teman mau nanti linknya saya simpan di deskripsi, bisa teman-teman cek ya. Oh iya teman-teman, ini sebelumnya panggangannya saya panaskan terlebih dahulu kurang lebih selama 5 menit. Pada saat pemanggangan ini menggunakan api sedang cenderung kecil, pokoknya yang paling kecil ya teman-teman, jangan terlalu besar. Selama pemanggangan, biarkan adonan tetap seperti ini, jangan ditutup. Bisa dilihat teman-teman, ini buihnya sudah mulai bermunculan, nanti akan menjadi bersarang. Ingat ya teman-teman, jangan ditutup, biarkan terbuka seperti ini sampai dengan buihnya muncul sempurna. Jika buihnya sudah muncul sempurna seperti ini, dia akan membentuk seperti sarang semut ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ini hasilnya bagus banget.
Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung tutup saja ya teman-teman. Boleh langsung kita tutup. Kurang lebih 10 menit, ini sudah bisa diangkat ya teman-teman. Ini sudah matang. Nah, coba kita buka. Kemudian, jangan lupa kita tusukkan. Apabila tidak ada yang menempel adonannya, berarti tandanya sudah matang ya teman-teman. Nah, bisa dilihat. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Langsung saja kita angkat. Ini hasilnya teman-teman. Ini teksturnya itu benar-benar lembut, kenyal, dan yang pasti bersarang. Dijamin rasanya gurih dan enak. Pokoknya teman-teman wajib dicoba resep ini, dijamin bakalan ketagihan. Cocok juga ini untuk ide jualan teman-teman di rumah. Pokoknya ikutin terus resep-resep berikutnya, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.